Selamat datang murid-muridku semuanya. Yokoso Seito Tachi. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita akan membahas kesimpulan dan interpretasi dari statistika deskriptif yang sudah kita bahas ya teman-teman. Bagaimana kita cara menarik kesimpulan dari semua hal yang sudah kita bahas kemarin, yaitu mulai dari ukuran pemusatan, penyebaran, dan ukuran posisi. Nah, di sini Sensei sudah rangkum semuanya, hasilnya ada di sini semuanya ya teman-teman. Ada berapa ini? 10 ya, 10 hal yang kita bahas ya kemarin ya. Nah, ini soalnya ya teman-teman, datanya. Datanya ada di sini. Masih sama seperti kemarin ya ini datanya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Mulai dari ukuran pemusatan dulu ya. Di sini kita bisa lihat ada nilai min atau rata-rata ya. Min, median, dan modus. Ini cara mengambil kesimpulannya gimana sih Sensei? Nah ini ya, Rp189.500. Ya kita udah tahu nih rata-ratanya nih. Tapi fungsinya buat apa sebenarnya ya kan rata-rata ini? Nah misalnya ya, kita sudah tahu bahwa rata-rata dari pengeluaran untuk transportasi online-nya itu sebesar segini ya, Rp189.500. Misalnya diri kita nih, ternyata pengeluaran kita itu misalnya 200.000. Nah 200.000 kan dekat dengan rata-rata ya, atau apa ya, mendekati rata-rata ya kan. Berarti kita bisa anggap bahwa pengeluaran kita itu normal teman-teman. Kalau misalnya pengeluaran kita ternyata 400.000 atau 300.000, nah jauh nih dari rata-rata nih, berarti kita itu termasuknya cukup boros ya teman-teman untuk pengeluaran transportasi online-nya. Sekiranya begitu untuk kesimpulan dari rata-rata secara garis umum atau garis besarnya teman-teman. Atau kita ya misalnya ya ingin, ibaratnya kita baru pertama kali nih pergi merantau ya kan, kita nggak ada kendaraan, otomatis kita menggunakan transportasi online kan. Nah dari rata-rata ini kita bisa nih mengatur keuangan kita nih. Misalnya kita bekerja ya, gajinya 3 juta, kita sisihkan 200.000 untuk transportasi online. Kita 200.000 itu berdasarkan dari mana Sensei? Berdasarkan dari rata-rata ya teman-teman. Jadi rata-rata tuh fungsinya banyak ya, bisa untuk hal-hal yang seperti itu juga. Lalu di sini ada median teman-teman. Nah median ini fungsinya buat apa Sensei? Median ini agar kita tahu bahwa orang-orang yang di tengah-tengah atau apa ya, orang menengah lah, istilahnya kan ada orang kalangan atas, bawah, dan menengah ya. Ya ibaratnya kalau median ini anggap aja orang menengah, itu pengeluarannya berapa sih sebenarnya. Nah di sini bisa kita lihat bahwa nilai mediannya itu hampir sama dengan nilai rata-rata. Maka di sini bisa kita katakan rata-rata dan mediannya ini apa ya, nilai rata-rata ini bisa menggambarkan atau sesuai teman-teman, sesuai dengan kondisi yang ada di daerah tersebut ya. Nanti kita akan bahas lagi jika memang mediannya ini apa ya, berbeda lah istilahnya lah. Nah terus di sini ada modus ya, modus ini tidak ada teman-teman. Nah misalkan ada gimana Sensei? Misalkan ya ternyata ada modusnya nih, si Budi kayak kemarin ya, Budi, Rizky, Bayu misalnya 150.000 semua. Nah itu kan kita bisa apa ya, timbul pertanyaan nih, kok mereka 150.000 semua ya? Apakah ada diskon atau gimana gitu? Nah setelah kalian tanya ke Budi ternyata ada diskon nih, nah kalian bisa ikut-ikutan bersama Budi yang 150.000 ya. Mungkin kemungkinan bisa terjadi seperti itu ya untuk modus. Atau bisa juga ya, misalkan ini dalam kasus lainnya, misalkan kalian ini ingin membuat mobil lah istilahnya lah, dealer mobil ya kan, anggap aja dealer mobil gitu. Kita bisa lihat modus nih, di jalan raya itu kebanyakan mobil warnanya apa ya kan. Misal kebanyakan warna putih ya, otomatis kita buatnya juga warna putih karena kita itu menyesuaikan apa yang paling banyak di masyarakat. Nah sekiranya begitu teman-teman untuk kesimpulan dari modus. Nah kita coba ambil apa ya, contoh lagi ya teman-teman. Misalkan min, median, modusnya ini berbeda nih, kita ambil contoh soal lain ya. Nah kita bisa lihat yang di sebelah atas ya teman-teman. Nah di sini Sensei sudah ganti nih, ini namanya masih sama, cuma ini gaji ya, bukan pengeluaran. Anggap saja ya, ini gajinya tuh seperti ini nih, 1 juta, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 15 juta, 20 juta. Nah kita lihat
rata-ratanya teman-teman. Rata-ratanya 5,1 juta. Nah, mungkin bagi kita ya, kok bekerja di perusahaan itu gajinya rata-ratanya 5,1 juta nih, kok sangat besar ya. Nah, kita kan tergiur ya teman-teman. Padahal sebenarnya ini rata-ratanya tuh menjadi besar atau nilainya menjadi 5 juta karena di sini ada nilai 15 dan 20 juta nih. Padahal kebanyakan malah 2 juta, 3 juta ya kan. Kita malah tergiur dengan angka 5,1 juta dari rata-rata. Maka kita di sini bisa melihat yang namanya median. Nah, median ini baru sesuai ya teman-teman. Loh, kok mediannya 2 juta? Berarti 5,1 juta ini adalah nilai palsu ya teman-teman, alias rata-rata ini benar rata-rata. Cuma kita nggak bisa bekerja di sana untuk mendapatkan gaji 5 juta ini. Kita malah nanti bisanya mendapatkan gaji 2 juta karena memang di sini median dan modusnya ini 2 juta ya teman-teman. Ini di tengah-tengah ya. Mediannya di tengah-tengah ini 2 juta. Lalu ini modusnya juga 2 juta karena yang paling banyak 2 juta. Jadi kita jangan langsung tergiur dengan rata-rata gajinya 5,1 juta nih. Karena kita nggak tahu ya teman-teman, barangkali memang ada si Yohan dan Hasan yang memang gajinya sangat tinggi. Jadi rata-ratanya naik nih. Padahal kebanyakan karyawan malah gajinya 2 juta aja. Maka di sini pentingnya min ini dibarengi dengan median dan modus teman-teman. Jangan gunakan min saja, tapi median dan modusnya juga harus dicari ya, agar kita nggak terjebak gitu. Ternyata pas kita daftar, loh kok gaji saya cuma 2 juta, kan rata-ratanya 5 juta. Kalian merasa tertipu begitu, padahal memang kenyataannya kebanyakan karyawan itu gajinya cuma 2 juta aja. Jadi seperti itu ya untuk yang ini, yang contoh dari ukuran pemusatan ya teman-teman. Kita lanjut ya ke ukuran penyebaran. Di sini ada range. Range ini kan selisih ya, dari yang paling tinggi si Dewi ya sama yang paling rendah Rizky ya, 220.000 ya. Ini cukup menggambarkan ya teman-teman, terdapat ketimpangan yang sangat tinggi ya, 220.000. Anggap saja ini kalau kita tahu nilai ini, kita bisa menyarankan Dewi bertanya ke Rizky gitu, caranya gimana sih biar transportasi online-nya tuh pengeluarannya sedikit ya. Mungkin sekiranya untuk range itu hanya seperti itu ya teman-teman. Kita hanya bisa mengetahui bahwa perbedaan dari yang paling boros dan yang paling hemat teman-teman untuk pengeluaran bulanan transportasi online-nya. Nah, sekiranya begitu. Untuk IQR nih, IQR ini penting untuk mengetahui bahwa ada suatu data, itu datanya outlier atau pencilan itu ada apa enggak teman-teman. Nah, kalian pasti bingung juga kan, data pencilan dan data outlier itu maksudnya apa sih Sensei? Nah, itu nanti Sensei akan jelaskan lebih lanjut di video terpisah ya teman-teman, karena ini pembahasannya cukup sulit ya untuk outlier dan pencilan, outlier atau data pencilan. Jadi ya kalian sementara bisa abaikan aja untuk IQR ini. Oke, emang jarang digunakan juga kecuali kalian memang ingin mencari tahu ada data pencilan atau outlier. Nanti kaitannya dengan box plot juga ya teman-teman. Itu box plot juga ada kaitannya dengan IQR. Itu kita akan bahas di video terpisah nanti ya. Nah, selanjutnya apalagi nih Sensei? Ada variance dan ada standard deviation. Nah, variance ini seperti yang Sensei katakan sebelumnya di video pembahasan variance. Variance ini kita nggak bisa bilang ini tuh kesimpulannya apa teman-teman ya. Variance cuma bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut lagi ya teman-teman. Seperti yang ini ya teman-teman, untuk mencari simpangan baku kita membutuhkan variance begitu. Nanti ada rumus-rumus lain yang membutuhkan variance juga. Jadi ya variance fungsinya untuk sebagai alat aja sih, mengukur untuk menghitung rumus-rumus yang lain begitu. Ya pentingnya cuma di bagian situ ya teman-teman. Kalau simpangan baku gimana Sensei? Ini 68.000 nih maksudnya gimana Sensei? Oke, kita bahas di slide selanjutnya ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya di contoh yang bawah ya teman-teman. Ini yang atas gak usah dilihat lagi ya, ini yang bawah aja. Nah, ini minnya nih teman-teman, min dan simpangan baku. Kenapa minnya ada min lagi Sensei di sini Sensei? Nah, ini penting kita tahu ya teman-teman. Di sini min ditambahkan simpangan baku, ini namanya batas atas teman-teman. Nah, kalau min atau rata-rata dikurangi simpangan baku,
ini namanya batas bawah. Ini batas bawah dan batas atas maksudnya gimana Sensei? Misalnya kita mau menebak pengeluaran dari siapa ya, orangnya. Misal aja kita anggap namanya Asep ya. Kita anggap ada namanya Asep nih, orang yang baru nih. Nah, kita mau menebak dia tuh pengeluarannya berapa, pengeluaran transportasi online-nya. Nah, kita nggak bisa cuma mengandalkan rata-rata teman-teman. Paling Asep juga pengeluaran transportasi online-nya sekitar 189.000 gitu kan, kita pikirnya pasti begitu kan, padahal nggak mesti juga, karena bisa aja lebih rendah, bisa aja lebih tinggi ya kan rata-rata hanya rata-rata, bisa lebih tinggi dari rata-rata, bisa lebih rendah dari rata-rata. Makanya kan di situ ada Dewi yang 300.000 ya teman-teman, sama Rizky yang 80.000. Nah, kita itu bisa lebih akurat mengetahui si Asep ini pengeluaran transportasi online-nya berapa dengan cara ini teman-teman, batas atas dan batas bawah. Nah, misal batas bawahnya 121.000 ya, ini batas atasnya 257.000. Nah, berarti pengeluaran si Asep di antara ini teman-teman, di antara batas atas dan batas bawah gitu. Jadi 121.000 ini si Asep ya, Asep di sini di tengah-tengah teman-teman. Ini Asep. Nah, ini 257.000 ya. Oke. Jadi Asep ini uangnya atau pengeluaran transportasi online-nya di tengah-tengah nilai ini teman-teman. Misal kita anggap aja 190.000 atau 210 atau 230. Nah, kita bisa anggap si Asep ini pengeluaran transportasi online-nya di antara harga batas atas dan batas bawah ini. Jadi kita nggak bisa asal pengeluaran si Asep 100 ini 89.500, nggak bisa begitu, karena bisa aja di atasnya rata-rata, bisa aja di bawahnya rata-rata. Maka ada nilai batas atas dan batas bawah yang didapatkan dari min ditambah simpangan baku dan min dikurangi simpangan baku. Begitu teman-teman untuk kegunaan dari simpangan baku ya. Lalu saja nih ada kuartil, desil, dan persentil. Ini fungsinya sama aja teman-teman ketiga-tiganya, kecuali di kuartil ya. Kuartil kita bisa gunakan untuk mencari IQR ya. Tapi di sini untuk kesimpulannya, misalnya nih kuartil 1 kan 25% ya teman-teman. Kuartil 1 kan 25% ya. Maka nih, misalkan kita pengeluarannya ini 90.000 nih, ya kan? Pengeluaran transportasi online 90.000, berarti kita berada di 25% ke bawah teman-teman. Artinya kita termasuknya hemat, ya kan? Karena kita di bawahnya kuartil 1. Anggap aja kuartil 1 kan ini 25% ya, maka kita dianggapnya hemat teman-teman, karena di bawahnya kuartil 1. Nah, misalnya lagi nih, kuartil 3 kan 75% ya. Atau ini ya teman-teman, ini juga mirip ya, ini kan 80% ya, D8 ya, 80%. Nah, maka misalnya kita nih pengeluarannya ya 280, kan lebih tinggi dari D8 ini ya, lebih tinggi 80%. Berarti kalau kita 80% lebih tinggi, ya kita termasuknya boros teman-teman. Ini kayak untuk mengukur kita ini boros atau hemat ya, ini tergantung perspektif kalian. Maksudnya 80% ini kalian kategorikan sebagai boros apa enggak nih. Misalnya kita anggap aja 25% hemat ya, 25% hemat, 75% ke atas ini boros ya, 25% ke bawah kita hemat, kalau 75% ke atas boros, tapi di tengah-tengah normal. Nah, misal kita anggap aja nilainya ini di atasnya kuartil 1 tapi di bawahnya kuartil 3 ya. Misalnya kita 200.000 nih, 200.000 kan di tengah-tengah, berarti kita termasuknya dalam kategori menengah atau ya rata-rata segitu teman-teman. Jadi kita nggak boros-boros banget, nggak hemat-hemat banget juga ya gitu ya. Persentil juga sama, kalau ini kan 34% ya. Nah, kita ingin tahu aja gitu, kita termasuk 34% di atasnya atau di bawahnya begitu. Misal kita 120.000 ya, berarti kan kita di bawahnya persentil 34 ya teman-teman. Berarti kita termasuk 34% di bawah, maka kita termasuknya hemat gitu. Kalau misalnya di atasnya 34%, ya kita juga nggak bisa mengatakan kita boros, karena kita ada batas borosnya. Misalnya
kita anggap aja P berapa ya, P74 ya. P74 ini kita buat batas gitu. Ya udah, kita kalau di atas ini boros, kalau di bawahnya ini tapi di atasnya ini kita termasuk menengah teman-teman. Kesimpulan untuk kuartil, desil, dan persentil itu seperti itu aja teman-teman. Jadi yaitu untuk semuanya begitu. Untuk kesimpulannya bisa kalian pahami kembali ya teman-teman, bisa diulangi kembali untuk pembahasan-pembahasan sebelumnya mengenai mean, median, modus, range, IQR, varians simpangan baku, kuartil, desil, dan persentil. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video dari Sensei. Jangan lupa like, komen, dan share video Sensei ke teman-teman yang lainnya juga. Serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Tidak lupa dengan sosial media Sensei yang lainnya, yaitu ada Facebook dan Instagram. Lalu, jika kalian ingin mendukung Sensei lebih, kalian bisa mengunjungi traktir.id milik Sensei. Support Sensei agar bisa terus mengajar di dunia isekai.